Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UGIN yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurhara Azizah dari LPTK UIN Wali Songo dengan NIM 25031171937. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mengajarkan pembelajaran tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin di kelas 5. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kan kita akan belajar mengenai keteladanan Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum itu kita cek fokus dulu, guys. Nah, kalau Bu Farah bilang tepuk tunggal, berarti tepuknya 1 kali. Kalau Bu Farah bilangnya tepuk ganda, bilangnya 2 kali. Ya, tepuknya 2 kali. Kalau sudah paham ya, tepuk tunggal 1 kali, tepuk ganda 2 kali. Oke. Kita mulai dari sekarang. Tunggal, ganda, sebelum kita belajar, periksa kerapian diri kalian. Dan kalau misalnya di bawah kolong meja itu ada sampah-sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Gak ada, Dek? Gak ada, sudah bersih semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Baca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Bu Farah minta kalian cek kanan kiri kalian, depan belakang, siapa yang tidak masuk hari ini. Ada? Tidak. Berarti sudah masuk semua, nggih? Nggih. Sekarang berdiri dulu yuk. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal semua kan? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, hari ini di antara kalian ada yang sedang sedih? Ada? Kenapa? Ini kenapa sedihnya? Kenapa memang sedang sedih? Ada yang sedang marah? Tidak ada. Setiap harinya kita usahakan untuk selalu bahagia deh. Supaya apa? Supaya dalam mencari ilmu itu kita bisa lakukan dengan mudah dan lancar. Kalau misalnya terhalang dengan perasaan sedih, marah, atau kecewa dan sebagainya, itu akan menghambat proses belajar mengajar. Kemudian seperti biasa kita baca Quran surat Ad-Duha. Oke. Kita baca dulu ya surat Al-Fatihahnya. A'udzubillahi
dalam belajar mengajar itu kita sepakat membentuk suasana yang kondusif. Yang artinya apa? Ketika belajar ya kita tidak boleh saling bantu temannya. Kemudian kita tidak boleh bicara sendiri, apalagi ketika guru sedang memberikan materi atau guru sedang memberikan materi. Ya kita sepakat ya. Ya, kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Pertama ya, yaitu satu, menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pembelajaran kali ini itu kalian bisa menyebutkan nasab dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar. Jadi selama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berdakwah itu menggunakan strategi apa, kemudian beliau itu bersikapnya bagaimana dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang ketiga, jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian yang banyak sekali ya. Yang keempat, membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar. Dan yang kelima, bersikap dan berkarakter dari keteladanan Khulafaur Rasyidin. Tentunya banyak sekali karakter atau sifat-sifat terpuji dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita pelajari atau bisa kita contoh atau bisa kita lakukan setiap harinya ya. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran kita. Sini ada yang sudah tahu tentang Abu Bakar As-Siddiq? Apa sudah pernah mendengar tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum pertemuan kali ini? Ada yang sudah mendengar? Belum pernah ya? Jadi ada yang sudah pernah mendengar kisahnya Abu Bakar As-Siddiq? Coba buka tes dulu ya. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Boleh tunjuk jari yang tahu? Siapa? Lebih volumenya ditingkatkan lagi, volume suaranya. Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pintar sekali. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Ingat-ingat. Kemudian kalau nama setelah masuk Islam siapa? Volumenya ditingkatkan lagi suaranya. Nggak boleh Abdullah ya betul ya. Jadi nama aslinya Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diganti dengan Abdullah. Jadi Khalifah Abu Bakar ini itu adalah Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu tujuan diutusnya Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak dan membawa ajaran akidah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Artinya kita itu dituntut untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ada yang lain, ya. Nah, kemudian dalam dakwahnya itu beliau mengalami gangguan-gangguan atau tantangan dari kaum kafir Quraisy. Tantangan dari kaum kafir Quraisy. Di antaranya apa saja? Di
dicaci maki, dihina, dilempari batu, kemudian ada yang sampai mau membunuh. Nah, itu semua tantangan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau misalnya berharap mengucapkan nama Rasulullah, berarti kalian harus membaca sholawat Nabi. Oke, ulangi ya. Jadi Rasulullah itu dalam menyampaikan dakwahnya itu memiliki tantangan. Di antaranya adalah mencaci maki sahabatnya, kemudian ada yang sampai dilempari batu, kemudian ada yang sampai mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau wafat itu pada tanggal berapa, ada yang tahu? Rasulullah itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 11 Hijriah. Kapan? Di waktu duha. Jadi kalau waktu duha kalian sering sholat duha, nah di saat itu Rasulullah meninggal dunia. Nah, kemudian yang namanya ditinggal oleh seorang pemimpin, ditinggal oleh kekasih Allah, beliau kemudian banyak sekali para sahabat yang mengalami kesedihan yang mendalam. Ya, banyak sekali, terutama sahabat Umar bin Khattab itu sampai tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah meninggal. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu bilang, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, maka dia harus dipotong anggota tubuhnya. Nah, itu kan menandakan bahwa sahabat Umar itu sangat marah sekali ketika Rasulullah itu belum wafat kok dibilang wafat, kan gitu. Jadi sahabat Umar ini tuh tidak percaya kalau Rasulullah itu sudah wafat. Nah, sampai bilang seperti itu. Kemudian, nah itu kan bukti dari sahabat Umar tidak mempercayai berita Rasulullah wafat itu adalah beliau sampai mengungkapkan, siapa yang bilang Rasulullah itu wafat, maka dia anggota tubuhnya harus dipotong. Dan sahabat Umar bin Khattab itu percayanya bahwa Rasulullah itu bukan meninggal, melainkan beliau itu diangkat Allah ke langit selama 40 hari. Nah, nanti setelah itu dikembalikan lagi, kayak seperti yang terjadi pada Nabi siapa? Nabi Musa bin Harun. Nah, itu kan seperti itu kan. Nah, jadi sahabat Umar itu tidak percaya atas berita meninggalnya Abu Bakar Rasulullah SAW. Kemudian karena terjadi rame-rame, Abu Bakar mendatangi kerumunan tersebut dan berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, duduklah wahai Umar. Dan karena sahabat Umar itu adalah seorang yang tegas, beliau tidak bisa diatur, maka kemudian Khalifah Umar itu tidak mau. Kemudian sampai diulangi dan akhirnya mau duduk. Kemudian orang-orang yang tadinya perhatiannya kepada Abu Bakar berubah menjadi kepada Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya kemudian Abu Bakar itu berkata, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka lihatlah sekarang Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah meninggal atau tidak akan pernah wafat. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu juga manusia biasa yang bisa meninggal. Jadi kita tidak boleh sampai berlarut-larut dalam kesedihan, kemudian sampai berlarut-larut dalam kesedihan dan melupakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya, meskipun seorang nabi, tapi beliau juga adalah manusia biasa. Kenapa mendapat gelar orang dewasa sebelum masuk Islam? Karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang dewasa. Kemudian kenapa kok mendapat gelar As-Siddiq? Itu adalah latar belakangnya. Di antaranya adalah
Waktu itu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, padahal dulu belum ada yang namanya pesawat, sehingga orang-orang itu tidak percaya bahwa perjalanan jauh kok bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Padahal tidak ada kendaraan, dulu kan adanya unta, keledai, kemudian jalan kaki, kan gitu. Tapi kemudian para sahabat itu meributkan hal itu, bahkan hal yang orang-orang yang tadinya itu masuk Islam, sudah Islam, beriman, kemudian ada yang murtad. Seperti yang telah kalian tahu ya, ketika Rasulullah wafat pada tanggal tahun dari Senin. Nah, itu kemudian banyak sekali yang mengalami suatu kesedihan yang sangat mendalam, sehingga ada orang yang sebagian yang sudah beriman kemudian kembali murtad dengan beranggapan bahwa Islam itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu sudah tidak ada. Maka kemudian Abu Bakar berusaha mempersatukan mereka kembali. Nah, jadi dari materi tersebut kesimpulannya adalah satu, ketika Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas kepemimpinan selanjutnya, dan terjadilah kesepakatan Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam menjalankan kepemimpinannya, beliau merupakan sosok yang menguatkan akidah para sahabatnya yang kembali menurun. Jadi setelah Rasulullah wafat, akidah para sahabatnya itu turun. Maka Abu Bakar di sini tampil sebagai seseorang yang mengayomi, sebagai seseorang yang memberikan, menampung keresahan rakyat-rakyatnya, ya, sahabat-sahabatnya yang lain yang sedang mengalami keresahan akidah, ya. Kemudian ada pertanyaan? Enggak? Jawab semua ya. Para yang tanya sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, ya, siap-siap. Pertanyaan pertama, pada perang apa para sahabat penghafal Al-Quran? Kalau kalian tahu jawabannya, bisa tunjuk jari dan volume suaranya 500. Pada perang apa banyak para penghafal Alia Mama? Betul, kali bagus ya, berarti 5. Yang kedua, Mas Arif betul. Yang kedua adalah siapa saja nama sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq yang didakwai atau diajak masuk Islam? Ada 5, diantaranya 1. Risma, ayo. Oke, betul. Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Tolha, ada Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul sekali. Tes booking dulu deh. Kalau Bu Farah bilang mawar, kalian harus duduk. Kalau melatih, berdiri. Dalam paham kan? Mawar duduk, melatih berdiri. 1, 2, 3, melatih.
poin tadi yang berupa sesuai dengan materi kalian ya. Kelompok sini kebagian nasab dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ini dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang sini jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Silakan nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan perwakilan kelompoknya ke depan. Oke. Ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Kelompoknya kalian pilih nama bunga, ya. Nama bunga, ditulis nama kelompoknya, ditulis nama anggotanya siapa saja. Oke. Anggotanya siapa saja ditulis. Enggak ada kan? Ada. Ayo kalian tulis. Kalian bisa tulis nama kelompoknya. Itu adalah nama-nama bunga dan nama anggotanya. Anggotanya siapa saja? Kalau di antaranya ada Tania, ada Risma, Lina, Naila. Matahari, boleh. Ayo Mbara, kasih waktu 15 menit. Sekarang perwakilan dari kelompok Rafflesia boleh maju ke depan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Rafflesia atau tidak? Silakan Mbak Naura.
Robi, Tasya, dan Agian. Dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Setelah masuk Islam, ia tidak tinggal diam. Ia langsung berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berdakwah dengan cara lembut dan penuh kasih sayang. Ia mendatangi sahabat sahabatnya dan menjelaskan tentang Islam. Oke, pertanyaan yang cantik-cantik, ayo maju nak, perwakilan dari kalian. Kelompok bunga tulip, ayo. Siapa yang mengenalkan diri, dari kelompok mana, anggotanya siapa saja, silakan materinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Tetapi Pak Ketua. Nah, tadi kan kalian sudah mengumpulkan ini tugas-tugas kalian. Bagus-bagus sekali nih tugas-tugasnya. Ini dari kelompok bunga tulip. Bunga matahari. Dan yang ini dari kelompok Alesia. Oke, bagus-bagus sekali ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Ya. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Coba Iza. Iza. Kelompok ini nanti yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Risma, permainannya adalah gini. Setiap nanti Gumara bacakan pertanyaan, kelompok ini harus tunjuk jari. Oke. Oke, jadi dari kesimpulan kali ini adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu gelarnya adalah As-Siddiq, artinya benar. Dan dari pembelajaran kali ini kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar karena sudah berani maju dan sudah berani tampil. Terima kasih. Para perhatikan, tadi masih ada beberapa anak yang masih belum memenuhi kriteria dari KKM-nya ya. Nah, nanti anak-anak tersebut silakan membuat resume. Kemudian yang sudah mencapai kriteria minimal, kalian bisa membuat clickbait. Apa itu clickbait? Clickbait itu adalah kumpulan dari materi-materi. Jadi materinya nanti ditulis di kertas HVS, kemudian ditulis di sini. Oke. Nah, kemudian yang